dilempar lah tuh gelas. Lempar gelas, kalau kalian di bar itu kan nggak mungkin gelas-gelas gini ya, aqua gelas kan nggak mungkin ya. Itu yang nyaksiin Pak Security. Itu di kenceng. Nih pak itu apa pak? Definisi kencang ya, definisi kencang tuh kolesterol main. Penyebab Mas Rini lempar gelas nih gimana gitu? Kasih kalian uang cash 100 juta. Kalau dikasih duit 100 juta dari track record, ntar diminta lagi. Karaoke ya monggo. Kita yang perempuan baik-baik ya mundur. Perempuan baik-baik. Bahwa karena gara-gara Nikita, Mas Rini jadi bening gitu, dibawa perawatan terus. Siap sebagai kuasa hukum daripada Bang R tentunya. Menurut saya sih jangan Pak. Panjang urusan nih Pak. Lebih baik didamaikan aja Pak. Aduh. Kalau Nikmir, kamu percaya dengan dirimu sendiri bisa jadi lebih baik, percayalah pada anakmu karena itu adalah darah dagingmu sendiri. Mantan suami atau mantan pacar tuh always apa namanya berantem. Waduh, masalah tambah panjang. Dibilang tukang pukul, pemabuk, Aspri Prabowo itu siapkan pengacara buat tuntut Nikmir. Waduh, panjang nih, panjang! Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kita masih update kasusnya Nikmir dan Mas Ri ya. Gokil, guys. Ini kayaknya semakin panjang deh masalah ini. Masalah mana yang tidak panjang kalau udah menyangkut Nikmir? Jadi, kabarnya Mas Ri ini apakah akan menyiapkan pengacara? Nah, ada salah satu pengacara bersiap untuk menuntut Nikmir atas perkara yang terjadi ya. Ini kayaknya ini masalah panjang nih. Dari apa nih? Sama suka cewek LC. LC guys, LC gitu. LC kalian tahu nggak? LC kan ladies cewaan. Wah, jadi kita akan bahas aja update-update-nya ya. Dan statement Loli mengenai kasus yang menimpa mamanya ya. Waduh, ini Lesku penasaran banget nih statementnya Loli ya. Jadi kita mau bahas aja yang pertama tentang cerita ya dari Yolo Ine menceritakan kekerasan yang dialami Niki ya. Katanya sampai dilempar gelas guys, buset. Ayo kita cek aja ya. Jadi ceritanya nih ya, ini untuk yang di Vermont dulu nih ya, karena ternyata gue dapat info nih 2 kejadian. Sebelumnya ada kejadian juga kekerasan juga di The Classic Senopati. Ini untuk yang di Vermont dulu ya. Jadi si Rizky ini datang ke Vermont di lantai 22 itu bertiga. Itu kayaknya staffnya, yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Si Rizky ini duduknya itu misah. Si Rizky ini emang mau ketemu sama sahabatnya si Niki ini gitu loh. Ya namanya Pak Faraj itu. Kita ngobrol lah tuh ya, nggak ngerti ngobrolin apa ya. Temen gue juga kan nggak bisa baca bibir. Nah nggak lama, ini jedanya nggak lama ya. Niki datang sama 2 orang. Posisinya gue nggak ngerti nih si Rizky emang nggak kuat minum atau apa. Dia misalnya gin tonic ya. Tapi dari dia datang pas sampai Niki datang itu kan jedanya nggak terlalu lama. Nah dia udah tipsi. Si Rizky itu duduk di sofa panjang. Si Niki itu duduk di sofa yang single. Di depan mereka tuh ada apa namanya tuh kayak meja ya, meja bundar gitu. Jadi kalau dari segi tata letak furniture-nya aja itu kayaknya kalau dari tempat Niki itu nggak mungkin untuk mukul si Rizky karena itu meja gede banget cong. At least lu masih manjat. Nah nggak lama Niki duduk, dilempar lah tuh gelas sama Rizky. Pas lempar gelas itu Niki masih kayak yang belum melawan, cuma dia udah tegakin badan. Nah Bapak Rizky yang terhormat itu langsung lah mengeluarkan kata-kata mutiara. Di situ pecah, melawan lah nih si Nikita. Tapi selain dipisahkan oleh meja gitu ya, terus dipisahin tuh kan sama temennya si Niki yang namanya Pak Faraj itu. Pokoknya ngata-ngata ini luar biasa lah. Nah memang diakui si Niki ini ada ngelawan, tapi sekedar mulut. Itu guys, jadi dia bilang bahwa di suatu tempat dia ada meja bundar, si Niki ini dilempar gelas sama Mas Ri ya. Jadi Mas Ri ini lempar gelas. Kalau kalian di bar itu kan nggak mungkin gelas-gelas gini ya, aqua gelas kan nggak mungkin ya. Masa kalian di bar di restoran mewah pesennya aqua gelas? Kalau ditimpuk aqua gelas ya nggak sakit ya. Ini pasti gelas beling kan? Ini kelas beling dan kelas berat gitu. Gelas berat ya. Wah, untung Niki nggak kena gelas ya. Di tempat itu keluarlah kata-kata mutiara yang kemarin kita bilang ya, lontong tetangga gitu. Udah dilempar gelas dibilang lontong tetangga gitu. Di sini katanya Niki nggak terima ya, jadi Niki tuh ngelawan gitu. Terus ada yang jatuh tapi nggak ngerti nih dilempar atau gimana gitu dari pihak Nikinya. Tapi sepenglihatan staff di situ, Niki itu dalam posisi dipegangin. Gue mau kalau jadi Niki tinggal, bang nggak inget malam itu. FYI itu banyak juga pengunjung lain ya. Terus saksinya itu yang dari staffnya ya, itu ada waitress sama floor manager. Terus udah kan dia tuh turun, wangi banget, parfumetasi enak. Dia turun.
Nah, di bawah ada kejadian lagi coy. Itu yang nyaksiin pas security. Staffnya Rizky yang badannya kayak saya, itu dan itu disaksikan sama 4 security. Dan kenceng. Definisi kenceng gimana sih? Udah dari situ udah masuk mobil. Bye. Nah, ngerti lagi gue apa kejadiannya. Ini gue nggak tahu kalau soal hubungan Niki ame Rizky ya, cuma ini fakta di TKP-nya seperti itu coy. Jadi untuk pemukulan dari Niki ke si Rizky-nya nggak ada, tapi kalau untuk kayak ngelawan secara kata-kata itu ada. Tuh. Nah, ini apa maksudnya nih? Jadi dia bilang di bawah tuh ada kejadian lagi sama yang disaksikan sama 4 security. Nah, kejadian di bawah itu, ceritanya di bawah itu apa nih? Pak, itu apa? Pak. Berantem apa ya gitu. Apa main bisik-bisikan di kuping gitu. Di ke bawah mereka ribut, terus bisikin kuping, pak, preman gitu. Bagaimana nih? Ini nggak jelas nih itu. Aduh, Mbak Yolo ini gosipnya gimana nih? Jelasin dong. Maksudnya pak, definisi kenceng. Definisi kenceng ya. Definisi kenceng tuh kolesterol, Mbak Ina. Kalau Letsko habis makan kambing, daging gitu ya. Definisi leher kenceng kolesterol. Aduh, kenceng nih. Pak nih gimana dan definisi kenceng? Letsko nggak ngerti nih. Omongannya pak dan definisi kenceng ya. Dan terus kan dia juga bilang Niki itu juga ngelawan ya, berarti kan dia mengeluarkan kata-kata. Nah, ini juga kita nggak tahu ya kata-kata apa yang dikeluarkan Niki ya. Biasanya kan Niki nggak mungkin kata-kata lembut ya, kalau marah ya pasti keras juga nih kata-katanya. Nah, kalau di highlight sama Mbak Yolo Ine Nikmir ini dikatain lontong tetangga. Nah, Letsko penasaran nih kata-kata apa yang dikeluarin Nikmir ke Masri ini gitu. Apakah sama menyakitkannya dengan kata-kata lontong tetangga atau enggak nih kamu? Kalau dari Nikmir dia nggak ada mukul si Masri ya. Kalau dari Masrinya nih nggak ngelempar gelas ya. Tapi kan kena apa enggak kita nggak tahu ya. Kayaknya semoga sih nggak kena ya. Dari Masri juga nggak ada pemukulan. Nah, tapi yang penasaran Letsko, penyebab Masri ini lempar gelas nih gimana gitu? Apa penyebabnya? Yang bikin dia emosi kan apa penyebabnya? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Jadi kita juga harus tahu penyebab awalnya Masri ini melempar gelas ya, supaya bisa kita runtut kejadiannya gitu loh. Kalau lagi diam-diam gitu, lempar gelas gitu. juga aneh ya itu. Makanya Nikmir marah itu, kenapa tiba-tiba lempar gelas gitu. Dari cerita Mbak Yolo Ine, Letsko rasa mungkin Letsko bisa percaya diceritakan, tapi Letsko perlu tahu detail-detailnya ya. Yang pakbuk itu apa berantem apa gimana? Terus kenceng-kenceng itu apa tuh? Apa baut motor dikencengin gitu. Let's go kenceng-kenceng kolesterol ini gitu. Tiba-tiba di bawah kolesterol ya, habis minum-minum kan kolesterol. Umumnya makan hati gitu kali ya. Lebih mencintai diri saya. Dari dulu kalau kalian cek di Google kayak di pemberitaan manapun, pernah nggak ada berita waktu saya menikah atau waktu saya pacaran hubungan dengan yang bukan pasangannya? Kalau ada, saya kasih kalian uang cash 100 juta. Wah, nah dia ini guys, uangnya 100 juta guys. Nah, bagi yang bisa membuktikan bahwa Nikmir selingkuh ya. Kalau Letsko sih dari track record ya, Nikmir nih kayaknya nggak pernah selingkuh deh menurut Letsko ya. Nikmir nih memang nggak pernah selingkuh ya. Dari berita juga nggak pernah ada. Bakal ngasih uang 100 juta dari track record ya. Kan Nikmir yang bilang. Tapi kalau Letsko rasa kalau dikasih duit 100 juta dari track record ntar diminta lagi. Itu ada ya. Ingat zaman dulu dia ngasih Bunda Korla 100 juta dan diminta lagi. Nah, itu ada track recordnya. Tapi kalau selingkuh Letsko yakin Nikmir orangnya anti selingkuh, tidak pernah selingkuh. Tapi kalau duit dikasih diminta lagi, nah itu itu ragu ya. Takutnya kan kita dikasih nanti diminta lagi, nah. Ya kan, ya pilihannya dia mau sama Elsie karaoke ya monggo. Ya berarti kita yang perempuan baik-baik ya mundur. Itu salah satunya dia bilang ya, kalau pilihannya si cowok ini ya, kalau dia mau bersama Elsie karaoke nih, di Nikmir bilang, ya monggo, kita sebagai perempuan baik-baik ya gitu. Mundur aja gitu. Nah, menurut kalian ada yang aneh nggak dari statement ini? Menurut Letsko nggak ada ya, tapi ada netizen berdebat yang komen dia aneh ya. Kayak ini contohnya ya, itu perempuan baik-baik. Sudah, makanya pas dibilang perempuan baik-baik ada kaget. Emang kenapa? Kan ini kita perempuan baik-baik ya. Apa yang nggak baik dari Mbak Nikmir ini ya? Kok netizen yang aneh ya gitu. Kita perempuan baik-baik kita ya, jadi merinding dengernya gitu. Jadi kan diduga bahwa si Masri ini main LC deh guys, lebih memilih LC gitu ya. Kabarnya ini dibeliin mobil guys. Nah, di foto ini kabarnya sih dugaannya ini adalah
LC yang dibelikan mobilnya itu Civic Turbo, bro. Wah, Civic Turbo tuh mobil impian, let's go. Ini ada tag terima kasih sayang. Nah, ini dugaannya dari belakang itu adalah Mas Ri dengan seorang cewek yang disebut-sebut sebagai LC. Ternyata guys, Mas Ri ini kemarin kan Lesku sempat bilang ya bahwa dia di kemiliteran atau enggak gitu. Nah, ternyata ajudannya Pak Prabowo ini ternyata bukan dari kemiliteran. Tapi kan foto-fotonya kita lihat bahwa beberapa kali dia menggunakan baju seperti baju kemiliteran dan ternyata enggak. Nah, ternyata info yang Lesku dapat dia adalah aspri pribadi yang dibayar secara pribadi oleh Pak Prabowo gitu. Jadi bukan dari kesatuan ya, bukan dari negara yang menyiapkan asisten pribadi atau ajudan untuk Pak Prabowo, bukan, tapi ternyata dia dibayar pribadi oleh Pak Prabowo. Nah, dulunya kabarnya dia ini bekerja di bank dan sekarang udah 10 tahun mengabdi ke Pak Prabowo ya. Tapi kalau kita minta dan protes bahwa ajudannya dipecat, itu semua 100% kewenangan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo adalah menggaji si Mas Ri ini menggunakan duit pribadinya sendiri, bukan dari kesatuan atau kenegaraan gitu. Beda sama Mayor Teddy ya gitu. Tapi dari Instagramnya Mas Ri ini, wah ini dapat serangan guys. Banyak yang bilang bahwa karena gara-gara Nikita, Mas Ri jadi bening gitu, dibawa perawatan terus. Masa iya ya? Ada yang bilang, saya unfollow ya, saya kesini gara-gara Kak Niki aja, saya kenal Anda juga gara-gara Kak Niki. Sebelumnya saya cuma tahu Mas Teddy gitu. Permisi, sekian dan terima kasih gitu. Saya unfollow gitu, saya nggak respect unfollow. Praktisi hukum ingin menjadi pengacara Mas Ri kalau dibutuhkan untuk menuntut Nikita Mirzani. Gokil. Ngeri juga ya. Panjang urusan nih kalau udah sama Mbak Nikmir ya. Dan saya Febrian Wilayatmaja, SHMH. Dengan adanya pemberitaan berkaitan dengan Mbak inisial NM dan juga Bang R, tentunya ini Mbak NM bahwasanya mengalami KDRT ataupun juga kekerasan. Ya, ada indikasi tindakan kekerasan, silakan saja dibuktikan. Nah, jangan menyampaikan narasi-narasi yang liar sehingga mendegradasi daripada Bang R yang dekat dengan Pak PS tentunya. Nah, di sini pun saya mewakili daripada teman-teman advokat siap sebagai kuasa hukum daripada Bang R tentunya. Dan untuk Mbak NM itu silahkan saja kumpulkan bukti-bukti bahwasanya mengalami tindakan kekerasan. Kita kalau diberikan kepercayaan oleh Bang R, kita siap untuk melayani Mbak NM. Menurut saya sih jangan Pak. Panjang urusan nih Pak, lebih baik didamaikan aja Pak. Aduh, Bapak nih, waduh, Nikmir ini menurut Let's Go ya, dari hukum-hukum dan viral-viral ini ya, menurut Let's Go damai itu indah gitu. Kalau lawannya Nikmir, wah, waduh, capek Pak, capek itu. Lebih baik didamain aja Pak. Ini juga ada himbauan ya dari Nikmir ya, untuk kalian tuh jangan menilai saya tuh dari masa lalunya, menilai orang dari masa lalunya, dari luarnya gitu loh. Satu lagi saya mau kasih tahu buat kamu semua nih. Saya tahu nggak semua saya sama masa lalu saya atau mantan-mantan saya gitu, mau mantan suami atau mantan pacar tuh always berantem. Jadi jangan biasa nih setelannya kayak gitu. Enggak begitu. Kalian kan nggak pernah hidup sama saya, tidak berdampingan hidup dengan saya, tidak sehatap dengan saya. Sok tahunya itu harus ada sedikit diturunin, kecuali yang bicara itu adalah orang yang mengenal saya luar dalam, bersahabat, pernah satu atap. Gila ya, gue nggak ngelakuin apa-apa aja, orang kok bisa ya, padahal gue nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu dia guys, dia bilang dia heran ya kalau orang-orang tuh jangan sok tahu. Nggak ada yang tahu saya kecuali orang-orang terdekat saya gitu. Jangan sok taunya diturunin gitu ya. Kok ada ya, padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, menurut Let's Go ini juga pedang bermata dua ya. Seperti yang kita tahu kan, harapannya ini juga dilakukan oleh Mbak Nikita ya. Seperti pacarnya Loli, si Kang Semir gitu. Apakah kita bisa juga menyampaikan bahwa jangan terlalu sok tahu dengan Kang Semir kan? Mbak Nikita juga tidak hidup bersama Kang Semir gitu loh, keluarganya Kang Semir gitu. Yang bisa ngejat saya, yang tahu saya adalah orang-orang yang sangat dekat gitu, dan juga yang pernah tinggal di satu atap. Nah, ini kan Let's Go jadi berpikir, nah apakah omongannya Loli ini benar? Nah, ini pertanyaan kita ya. Ini orang yang keras kepala ya, egois, jadi biarin aja nanti dia lulus sendiri. Nggak perlu dipaksa. Maksudnya itu harus dong, walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya, jadi tetap harus berusaha untuk
memperbaiki hubungan, tapi kalau emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong kalau seperti itu. Mungkin dikasih waktu dulu, habis itu baru nanti coba lagi. Aku tidak pernah menyeret-nyeret keluarga orang ya, yang selalu menyeret-nyeret keluarganya orang itu kan ibu aku sendiri. Jadi aku nggak tahu kenapa, karena aku juga bingung kenapa harus semuanya. Rasa kasihan juga nggak sih sama keluarganya Kasian Fadel? dong, karena kan mereka udah baik gitu, udah baik sama aku dan terima aku gitu. Nah, itu dia statementnya Loli yang ini yang bikin Let's Go kepikiran ya, bahwa Loli bilang bahwa memang ibunya itu keras kepala gitu. Jadi biarin aja, kasih waktu aja dulu, nanti coba lagi gitu. Nah, jadi Loli pun mengatakan seperti itu ya. Kalau Let's Go koneksiin, yang dikatakan Loli mungkin benar, karena Loli kan yang tinggal sama Nikita ya. Saya nggak pernah menyeret-nyeret keluarga orang, yang menyeret-nyeret itu beliau, Nikmir. Di infonya dia keras kepala, dan juga tipe orang yang egois, tapi nanti dia akan lulus sendiri. Nah, jadi kasus ini kan kasus baru. Jadi masih sakit hatinya Nikmir kan kita bisa rasakan, tapi mungkin nanti tunggu waktu dia akan lulus sendiri. Seperti dia sama Mbak Imbong, kan juga pernah ribut tuh, nanti lulus sendiri. Jadi Let's Go harap sih mungkin dengan kejadian ini malah Loli sama Nikita, Nikmir ini baikan ya gitu. Mah gimana mah, mama kan lagi putus cinta nih gitu. Kita bareng-bareng lah gitu. Kesalahan Nikmir di masa lalu kan dia bilang ya bahwa saya sama mantan-mantan saya dan mantan suami, mantan pacar itu nggak selalu ada KDRT, mungkin beberapa aja gitu. Dan sekarang Let's Go yakin Nikmir juga bisa berubah ya. Nikmir aja bisa berubah, pasti Loli juga bisa berubah. Di mata Nikmir ya gitu. Nikmir kan selalu ngelihat Loli ini bandel berbohong gitu. Kan kemarin sampai lebih bela mantan suaminya si Antonio gitu. Kalau Nikmir percaya dirinya bisa berubah jadi lebih baik setelah kasus ini, Let's Go yakin setelah kasus kemarin Loli juga bisa berubah jadi lebih baik. Kalau Nikmir, kamu percaya dengan dirimu sendiri bisa jadi lebih baik, percayalah pada anakmu, karena itu adalah darah dagingmu sendiri. Ada sifat-sifatmu dan karaktermu yang turun ke Loli. Percayalah bahwa Loli juga bisa menjadi lebih baik. Loli juga bisa berubah. Hebat kan? Nah, gimana menurut kalian guys tentang kasus kali ini ya? Let's go! Kalau kasus-kasus kali ini, rasanya nih Nikmir lebih berkaca ke dirinya sendiri, tapi dengan harapan bahwa dia juga bisa berkaca, Loli juga bisa berubah seperti dirinya, menjadi lebih baik lagi, dan lebih sayang sama keluarga ya. Nah, itu dia yang bisa disampaikan menurut kalian gimana tentang kasus kali ini nih. Thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye!